Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Joni Yulianto dan salam inklusi. Tidak lama lagi kita akan menyongsong pemilu 2024. Nah, kita tahu bahwa pemilu sebagai sebuah pesta demokrasi merupakan momentum di mana warga negara itu akan menggunakan hak politiknya begitu. Dan kalau kita mendengar berbagai pemberitaan di berbagai media, apa yang disampaikan oleh para pengamat politik, misalnya pesta demokrasi ini diwarnai oleh banyak sekali hal-hal yang mengindikasikan kemunduran demokrasi kita. Kasus persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden misalnya yang cukup panas beberapa waktu terakhir ini gitu ya, maupun juga hal-hal lain. Tetapi kita tidak akan banyak memperbincangkan itu karena sudah banyak perbincangan tentang topik itu di berbagai media mainstream, dan kali ini kita akan banyak berdiskusi terkait dengan bagaimana sih hak politik bagi kawan-kawan penyandang disabilitas atau difabel. Nah, bersama saya sudah ada Cak Hari Kurniawan atau Cak Wawa, komisioner Komnas HAM, dan juga yang sudah lama sekali malang melintang sebagai aktivis isu difabel. Halo Cak. Halo Mas Joni. Gimana kabar? Baik. Baik. Sudah lama nggak ketemu. Ini podcast berapa kali ya Mas Joni? Banyak banget ini. Ini narasumber langganan. Berlangganan ya. Yang bisa diculik kapan saja. Langganan yang bisa diculik kapanpun tanpa minta harga. Iya, karena nggak ada harganya, nggak ada ini ya, honornya ya sebagai narasumber. Betul Cak, tahu aja Cak. Oke Cak. Nah ini apa Mas Joni? Ini menjelang pemilu ini kita mau ngobrol terkait dengan hak politik untuk difabel Cak. Nah, ya ini tema 5 tahunan, tapi mungkin juga tidak banyak yang membicarakan tentang ini ya, kecuali sedikit opini di media misalnya atau di ruang-ruang diskusi kawan-kawan organisasi difabel begitu, sehingga kita ingin membuat konten diskusi ini supaya kemudian setidaknya bisa terdokumentasi dan secara luas didengarkan, dipahami oleh kawan-kawan, baik itu difabel maupun yang bukan difabel, masyarakat umum maupun juga penyelenggara pemilu gitu Kak. Dan Cak harapannya Cak. Ya. Nah, gimana sih Cak tentang hak politik bagi difabel itu sebenarnya dalam kerangka hukum kita itu seperti apa sih Cak? Ya, ini menarik ya pembicaraan tentang hak politik difabel, walaupun ini momen 5 tahunan, sebenarnya tidak hanya momen 5 tahunan. Kalau ngomong hak politik itu kan sepanjang masa, dan itu salah satu hak konstitusional ya. Apalagi jelas di dalam Konvenan Hak Sipil Politik diatur terkait bagaimana hak politik itu untuk semua orang kan begitu. Di CRPD jelas ya. Bagaimana kemudian partisipasi secara penuh di pasal 12 misalnya CRPD itu diatur tentang difabel harus terlibat dalam segala aktivitas yang ada, termasuk di dalam perpolitikan. Bahkan di Undang-Undang 8 2016 sendiri tentang disabilitas sudah jelas di situ bahwa hak politik difabel meliputi hak untuk dipilih dan memilih salah satunya. Kedua, hak untuk kemudian aktif dan membentuk organisasi kan begitu. Nah, tanpa membedakan ataupun melakukan diskriminasi terhadap disabilitasnya kan gitu. Nah, ini saya baru tadi pagi membuat kata pengantar untuk salah satu buku yang dibuat oleh beberapa dosen ya di UPN Jakarta. Judulnya menarik, inklusi politik, memotret disabilitas ya, dalam konteks hak politiknya begitu. Nah, di situ tergambar bagaimana
hak politik difabel sama ini ya, menurut pandangan mereka sama ini apa yang terjadi begitu. Di situ banyak wawancara dengan teman-teman DPO waktu itu. Nah, apa namanya, salah satunya adalah bagaimana pendidikan politik ya, pendidikan politik yang ini ya terhadap teman-teman difabel, tapi kan kenyataannya memang pendidikan politik terhadap teman-teman difabel itu enggak masih kurang maksimal begitu. Menurut mereka seperti itu, memang kenyataannya sih seperti itu ya. Nah, di Komnas HAM pun berbicara terkait difabel. Sebelum kita ngomong SNP, standar norma dan pengaturan yang baru saja disahkan di bulan September ya, SNP-nya, kita udah mulai dapat pengaduan nih terkait dengan bagaimana penyelenggara pemilu yang ini tidak peka dengan isu kelompok rentan. Misalnya penghapusan apa namanya, bukan penghapusan, misalnya teman-teman perempuan yang banyak tidak lolos ketika mencalonkan diri sebagai penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu begitu. Nah, sehingga ini mengalami kemunduran. Kok KPU sama Bawaslu sekarang begini ya, kayak menghindar dari perempuan, apalagi dengan kelompok disabilitas begitu. Nah, di kelompok disabilitas ada dua pengaduan gitu kan di Komnas HAM. Satu ini yang terkait penyelenggara pemilu ya, satu di Sumatera Utara, yang satu di Jawa Barat. Nah, namun yang udah masuk di pemantauan itu kita di Jawa Barat, yang kasusnya Pak Aden yang ketika melamar sebagai Bawaslu itu nggak lolos ya, karena ada persyaratan sehat jasmani dan rohani. Jadi ini kita lihat bahwa apa namanya, sejauh ini walaupun sudah banyak aturan yang mengikat tentang hak-hak penyandang disabilitas, baik itu Undang-Undang 8 2016, CRPD, sampai kemudian apa namanya 8 turunannya ya di Undang-Undang penyandang disabilitas, ataupun di PP 70 misalnya terkait dengan rencana induk pembangunan inklusif disabilitas, ini di pemilu malah mengalami kemunduran, berbeda dengan pemilu sebelumnya yang agak cukup bagus ya untuk mengakomodir teman-teman disabilitas ya, tapi walaupun di situ kemudian ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik. Nah, menarik ini Mas, di Aceh misalnya ada satu partai, ada teman kita di Aceh yang kemudian dicoret dari caleg Mas. Gitu, dia seorang laki-laki, saya lupa namanya, saya ketemu waktu kita FGD ya, Komnas HAM FGD, terkait bagaimana sih memperjuangkan hak-hak kelompok rentan di Aceh gitu kan, terutama disabilitas. FGD dengan teman-teman disabilitas waktu itu. Ada satu teman yang dicoret dari caleg karena partainya masih belum memenuhi kuota 30% perempuan. Alasannya begitu. Kan ini lucu ya, harusnya kan yang dicoret itu yang non disabilitasnya dong, bukan disabilitasnya begitu. Itu terjadi gitu, dan kok begini ya gitu loh. Berarti kan selama ini memang kita juga harus terus melakukan advokasi terkait hak pemilih politik kita ya, agar suara-suara kita didengar gitu kan. Tidak hanya ngomong keterwakilan, tapi kemudian pemilu yang responsif hak-hak penyandang disabilitas itu juga perlu dilakukan. Mas. Gitu. Nah, ini menarik. Jadi artinya bukan sekedar soal isu keterwakilan, tapi juga pemilu itu dari proses dan prosedurnya juga harus responsif terhadap hak-hak penyandang disabilitas gitu ya, Cak ya. Nah, kalau yang kasus tadi Aceh itu misalnya, apa relevansinya sebetulnya antara pencoretan si calon legislatif yang penyandang disabilitas ini dengan alasan bahwa belum memenuhi kuota 30% itu? Apa ada Cak, pendalaman lebih lanjut informasi itu tentang misalnya kenapa caleg ini yang dipilih gitu? Apa yang dipilih untuk dicoret maksudnya? Ya karena dia satu-satunya disabilitas gitu loh di partai itu, sehingga ya sudah. Ini yang dikorbankan untuk menambah caleg perempuan. Iya, begitu. Gitu itu saya lupa namanya siapa, yang jelas teman dekatnya Kak Elin ya. Apa itu yang saya juga cukup kaget begitu loh.
kok justru yang dikorbankan kalian gitu kan, harusnya yang non disabilitas dong, coret aja. Atau mungkin ada pertanyaan lain di situ yang saya sempat timbul ya, pertanyaan. Jangan karena caleg disabilitasnya nggak punya duit, nggak bisa nyetor ke partai, sehingga udah main coret aja kan itu. Iya kan, sementara caleg-caleg yang lainnya pasti ada duit dong. Iya. Karena kos politiknya itu kan untuk menjadi anggota DPR itu kan cukup banyak ya, DPRD kota kabupaten aja bisa sampai berapa M ya, lebih dari 1 M kan itu. Nah, itu kepala desa aja ukurannya 1 M loh, jadi kepala desa apalagi anggota DPR. Wah. Ya kan, kita bisa bayangkan berapa anggota DPRD kabupaten aja, bisa sampai 5 M kan begitu, 10 M bahkan. Nah ini mungkin karena dia nggak punya duit 10 M sehingga ya udahlah coret itu kan. Dia hanya istilahnya bondo nekat dah, walaupun kemudian banyak teman-teman juga yang di partai yang di daerah lain masih bisa berkonsentrasi dalam ajang pemilu 5 tahunan ini gitu, menjadi caleg begitu, Mas Joni. Iya. Nah, saya mau ke ini Cak, tentang tadi kan Cak Wawa cerita soal ini hak politik ini kayaknya kemunduran gitu, karena kemudian ada disinyalir terjadi sejumlah diskriminasi dalam hal tadi misalnya pendaftaran sebagai penyelenggara pemilu, kemudian pendaftaran sebagai calon legislatif di tingkat partai politik, ternyata ada praktek-praktek yang mendiskriminasi penyandang disabilitas, dan karena kuota 30% yang belum terpenuhi. Nah, sebenarnya apakah dalam kerangka hukum kita itu memang ada kemunduran, atau ini perilaku penyelenggara pemilu dan partai politik kira-kira? Kalau sebatas bacaan saya sih aturannya udah cukup bagus ya. Aturannya juga cukup bagus, tapi ya perilakunya dari dari penyelenggara pemilu yang mengalami kemunduran begitu kan. Terutama bagaimana kemudian KPU-nya ya kan, KPU pusatnya seperti apa, yang ini tidak mengakomodir suara-suara disabilitas kan gitu. Nah ini yang kemudian menyebabkan kekhawatiran di kalangan di Komnas HAM, sehingga kemudian kita lebih merespon kerentanan kelompok rentan ya, salah satunya disabilitas, masyarakat adat, dan kemudian perempuan ya. Nah ini yang kemudian memunculkan, ya udah kita buat standar norma dan pengaturan lah, bagaimana kemudian mengatur hak-hak politik kelompok rentan itu, termasuk di dalamnya disabilitas. Nah itu yang belum tergambar di kerja-kerja KPU saat ini. Bahkan ngomong relawan pejuang demokrasi ya, yang dulu ada dibuat gitu kan, kemudian mereka bertugas dari teman-teman itu anggotanya terdiri dari teman-teman difabel. Kemudian mereka bekerja untuk mensosialisasikan pemilu begitu kan, di tingkatan masing-masing, di organisasi masing-masing, dan itu difasilitasi oleh KPU. Hari ini nggak terjadi Repdem itu atau relawan demokrasi itu kan. Ini menunjukkan di situ aja udah kelihatan gitu bagaimana ketidakpedulian KPU gitu. Oh iya betul, relawan demokrasi itu dulu bahkan sampai ke tingkat kecamatan, desa itu direkrut, dan teman-teman difabel banyak yang masuk di sana. Nah, memang sampai sekarang mungkin apakah saya yang terbatas informasinya, tapi memang belum cukup terdengar. Nah, sampai pada tahap sekarang ini kan berapa? 3 bulan kurang ya? Iya. Nah, sebelum pelaksanaan pemilu. Nah, kaitannya dengan itu, jadi apakah ini memang semata-mata kira-kira kurangnya pemahaman atau kurangnya disiplin dari penyelenggara pemilu untuk mematuhi regulasi-regulasi yang sudah ada, atau ada hal-hal lain? Ya bisa secara politis lah Mas ya, secara politis bisa, karena tekanan dari partai-partai, walaupun sebagai lembaga negara itu kan KPU dari tingkat pusat sampai ke daerah itu kan harusnya independen dan imparsial, tapi kita tidak bisa memungkiri
Nah, majunya mereka itu kan ada tanda kutip pesanan ya gitu kan, dari partai-partai yang ada, misalnya si A harus jadi, si B harus jadi. Nah bisa jadi seperti itu, ada tekanan politis sehingga kemudian ini yang membawa mereka untuk tidak bisa bekerja secara maksimal gitu. Walaupun kita tahu di dalamnya misalnya ada beberapa teman yang cukup kritis dan cukup memperjuangkan hak-hak politik disabilitas waktu mereka sebelum jadi KPU gitu kan. Tapi kenyataannya ya itu gitu kan, ternyata tidak merata di semua daerah, ada yang nggak bisa nyalek kan gitu. Bahkan jadi penyelenggara pemilu aja ditolak. Kita tahu nggak ada satupun teman kita yang jadi penyelenggara pemilu kan. Padahal dulu kita tahu di Jogja aja ada Mbak Nuning, ada teman-teman yang lain jadi KPU gitu kan. Ini malah mengalami kemunduran. Itu nggak ada sama sekali itu. Padahal selalu kita suarakan ya. Betul. Iya. Nah, Nek, soal nah ini berpindah ke soal apa namanya pencalonan teman-teman difabel. Dulu 5 tahun yang lalu itu ada berapa ya? Kurang lebih 40 kan teman-teman difabel di Indonesia yang mencalonkan diri, baik itu di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota, dan nggak ada yang terpilih. Nah sekarang yang saya dengar kemarin, saya ketemu dengan salah seorang calon dari Aceh juga yang tunanetra. Itu dia bilang bahwa di tingkat pusat sekarang ini ada 9 calon legislatif difabel. Nah kalau yang kabupaten, kota, dan provinsi jumlah totalnya berapa ini belum dapat saya informasinya. Nanti barangkali Cak Wawa punya informasi tentang itu ya. Tapi dengan situasi, kalau kita melihat informasi tentang pencalonan difabel ini, sebenarnya pertanyaanku ini itu memang sesuatu yang dipersiapkan oleh partai politik untuk betul-betul mempersiapkan ada wajah DPRD yang inklusif begitu kira-kira, atau ini jadi mau tempelan untuk sekedar apa namanya kelihatan ada berpihak gitu ya. Karena kok ya dari tahun ke tahun ya memang ada calonnya, tapi kok ya peluang untuk keterpilihannya sangat minim gitu. Sangat minim sekali ya, nggak sampai 10% bahkan ya. Ya lagi-lagi kalau saya melihat, mengamati ya, dari situ udah kelihatan bahwa ini hanya tempelan aja untuk mendulang suara sebenarnya, mendulang suara teman-teman difabel bahwa oh partai ini peduli sama difabel. Ini buktinya ada caleg ABC, ya kan? Tapi kemudian bagaimana lagi-lagi pendidikan politiknya terhadap teman-teman di difabelnya nggak pernah digarap, gitu kan? Pendidikan politik terhadap calegnya nggak pernah digarap, sehingga ya wes asal lalu aja. Walaupun kemudian teman-teman yang nyalek hari ini misalnya pindah dari partai A ke partai B misalnya karena kemarin nggak lolos di partai A, ya udahlah nyalek di partai B kan gitu, nyalek di partai C. Tapi kan lagi-lagi hanya untuk mendulang suara. Pertanyaannya, ini teman-teman sadar nggak sih kalau mereka hanya dimanfaatin gitu loh, gitu kan? Ataukah memang teman-teman sebenarnya sudah sadar tapi ya memang menikmati gitu loh. Yang penting nama mereka sudah ada di dalam daftar caleg kan gitu. Pertanyaannya itu. Tanpa kemudian mereka mempersiapkan sebenarnya. Sebenarnya kalau memang seperti itu kan teman-teman juga harus mempersiapkan di internal teman-teman disabilitas, misalnya di daerahnya yang dimobilisir sebelum ada pemilu, misalnya bikin semacam konsesi gitu kan. Kayak misalnya di teman-teman petani nih, memunculkan caleg-caleg dari petani tapi ada konsesi, ada bukan konsesi, apa namanya, konvensi gitu kan, konvensi calon legislatif DPR dari misalnya Serikat Tani apa gitu kan. Nah itu dipilih, kemudian ini yang matang didukung bareng-bareng, mau dia mau masuk ke partai manapun didukung untuk jadi gitu loh. Nah ini nggak terjadi di teman-teman disabilitas. Gitu. Harusnya teman-teman caleg saat ini yang jadi caleg membangun itu dulu gitu kan, kekuatan di dalam gitu loh. Nah begitu kekuatan ada, tinggal nanti ya wis
kita masuk partai, tapi partai itu kemudian kita tawarkan program-program yang sudah kita bahas bareng dengan teman-teman gitu. Mau nggak kamu memperjuangkan ini, gitu kan? Harusnya seperti itu. Ini kan nggak terjadi di teman-teman. Kalau di teman-teman petani misalnya, contoh dulu petani Batang ya, petani Batang itu sampai melakukan konvensi. Ada 2 caleg, nah udah ya itu yang diperjuangkan, yang kemudian bagaimana menarik suara masyarakat Batang, 2 caleg ini gitu. Yang membawa misi dari petani dan akhirnya mereka jadi gitu kan, mereka dikawal terus sama teman-teman, jadi nggak ditinggalkan, begitu jadi dikawal sampai dievaluasi programmu iki piye gitu loh. Wis mlaku ora tentang petani, kalau nggak jalan ya sudah, berikutnya nggak dipilih kan gitu. Akan mencari lagi konvensi seperti itu. Ini yang nggak terjadi teman-teman. Kalau saya melihat sebenarnya ada alergi juga ya terhadap teman-teman ya, maksudnya teman-teman terhadap partai politik, terhadap caleg mencaleg gitu kan. Tapi sebenarnya ini juga ruang politik, ketika kita berorganisasi pun ya ini ruang politik yang di ini gitu. Yang jelas ya memang kalau mau mengikat teman-teman, ketika teman-teman jadi ya harus ada komitmen di sana, ada kontrak politik gitu kan antara teman-teman dengan organisasi penyandang disabilitas misalnya, yang mengusung mereka begitu. Itu sih gitu loh. Jadi nggak ada konvensi-konvensi tiba-tiba wis nyalek gitu kan. Bahkan kita kaget ya, Cak. Iya. Nggak tahu ini siapa gitu, tahu-tahu wah, nyalek. Yang terjadi kayak di Bogor misalnya, teman-teman KPU bilang, "Ada ini 1 caleg." Orang mana? Orang Bandung. Nyaleknya di kota Bogor ya. Nggak ada yang tahu mereka siapa gitu. Iya. Itu. Nah, pendidikan politik ini untuk mempersiapkan difabel-difabel yang siap mencalonkan diri bertarung di politik praktis ini sebenarnya kewajibannya sopo ya? Ya kewajiban penyelenggara pemilu pastinya kan yang pertama. Ini kan event 5 tahunan, harusnya pasca pemilu cobalah gandeng teman-teman DPO melakukan pendidikan politik, bagaimana ya pendidikan politik tingkat dasar aja dulu kan begitu. Ya kan, termasuk bagaimana upaya-upaya untuk melakukan advokasi kebijakan. Ini kan juga upaya-upaya politik juga yang dilakukan kan, kerja-kerja politik, advokasi kebijakan itu, karena advokasi struktural. Nah itu yang dipahamkan. Kemudian partai politik ya bikin sekolah kader inklusif gitu loh. Ya, kalau saya melihat kan nggak ada sekolah kader inklusif di situ. Bagaimana kemudian mengenal hak-haknya, tapi kan bagaimana kemudian ketika seseorang menjadi caleg ya sudah, nanti bagaimana tahapan pemenangannya, bagaimana cara pemenangannya, itu saja yang diharapkan. Tapi bagaimana kemudian mereka menguasai terkait isu-isu, misalnya isu disabilitas, isu masyarakat adat, itu nggak dilakukan gitu. Makanya kalau di teman-teman non disabilitas banyak yang mengambil jalur, ya udah daripada saya ke partai mendingan saya daftar aja jadi DPD gitu kan. DPD walaupun perjuangannya lebih berat karena DPD 1 provinsi ya kan, kalau dan itu tingkatannya di nasional, tapi setidak-tidaknya mereka memberikan gambaran penuh gitu loh, ini loh yang akan kami perjuangkan kan gitu ketika saya menjadi DPD gitu. Kalau jadi berarti nanti kontrak politiknya seperti ini, ketika saya turun waktu reses ya saya akan menyerap aspirasi teman-teman di daerah-daerah yang sudah menjadi kantong-kantong suara dia kan gitu. Itu Mas. Oke. Nah, itu terkait dengan yang mempersiapkan diri sebagai calon legislatif lah. Sekarang faktanya kemudian ya meskipun situasinya seperti itu, tapi kemudian kan ini sudah mulai muncul nih beberapa kawan yang memang berproses di sana mencalonkan diri di legislatif. Nah, dengan persiapan yang instan, partai politik yang ya kurang lebih ya barangkali ada tapi yo kecil yang benar-benar dorong calon, misalnya husnudone gitu kan. Husnudone barangkali ada. Nah, kira-kira nek menurut Cak Wawa ini lah sing wis kebacut nyalon ini kira-kira bagaimana mesti mempersiapkan diri? Mempersiapkan dirinya ya sekarang lebih banyak turun ke basis lah, karena ini udah beberapa hari hitungannya. Kalau bahasanya teman-teman yang nyalek itu kan ini nggak saatnya untuk hitung-hitungan suara ya.
atau ya hitungan suara, tapi bagaimana kemudian tim-tim kecil itu, tim-tim sukses itu udah mulai dikerjakan, mulai bekerja begitu. Ini sebagai mesin-mesin politik mereka untuk mendulang suara kan gitu. Nah itu yang harus digarap. Padahal kalau seandainya dari awal mereka bisa menggarap ini, dalam artian mereka nyalek, sebelum menyalek mereka investasi dengan pekerja dengan teman-teman disabilitas, kemudian meyakinkan keluarga disabilitas itu untuk memilih mereka nanti ketika nyalon. Otomatis ini nggak akan terlalu sulit untuk membangun suara itu. Gitu. Nah ini yang dilakukan oleh caleg-caleg non disabilitas, mereka udah bekerja cukup lama kan gitu, dalam artian setahun lah ya. Nah kalau teman-teman ini kan instan ya, saya lihat itu begitu menjelang pemilu ada yang tagline-nya wes calon anggota legislatif pertama disabilitas di Indonesia. Padahal ya dulu ada kan? Bukan yang pertama, berarti ya dulu ada gitu kan. Ada walaupun itu di unsur utusan golongan kan gitu. Ya kan. Tapi kenyataannya apa yang bisa diperjuangkan. Kedua, pertarungan politik itu nggak semudah itu. Ketika mereka jadi nanti bagaimana mereka akan merealisasikan program-programnya. Apakah kemudian partai akan mendengarkan program-program mereka gitu. Karena pertarungan di internal fraksi pun pasti kuat kan gitu. Kalau dia cukup lama ya nggak akan bisa berjuang untuk memperjuangkan program-program disabilitas. Sementara mereka tidak punya tabungan itu, tabungan networking dengan misalnya anggota-anggota legislatif yang lama, ya kan. Sementara yang lama-lama sudah punya tabungan nih, ketemu A, B, C, D. Nah ini harusnya dibangun di situ dari sebelum mereka melakukan pencalonan. Gitu. Betul. Jadi proses sebenarnya kayak internalisasi visi misi tujuan ke dalam partai politik itu yang kemudian sebenarnya sangat penting, dan tadi ya membangun infrastruktur, dukungan, jaringan yang ketika itu tidak terjadi kemudian instan proses pencalonannya gitu. Ada satu orang ya difabel ya, dia koordinator sekolah kader di partai itu. Tapi kenyataannya apakah kemudian dia membuat sekolah kader yang inklusif, misalnya memasukkan isu-isu disabilitas? Itu juga nggak ada kurikulum itu gitu loh. Gitu. Jadi ya gimana kemudian partai akan mengenal isu disabilitas gitu kan? Ya lagi-lagi jadi momen tahunan yang hanya mendulang suara. Yang penting kelihatannya aja berpihak gitu kan. Ya wes ada caleg disabilitas, partaiku lo peduli disabilitas. Pertanyaannya emang benar peduli? Itu aja sih. Emang udah disiapkan tuh bagaimana ada program disabilitas. Kita amati semua partai sekarang ada nggak program disabilitas? Ya kan, mau partai besar, mau partai gurem, mau partai yang parlemen maupun yang non parlemen, nggak kelihatan di situ. Menuju Indonesia Inklusi 2030 itu masih tanda tanya besar gitu. Jadi, salah satu hal paling sederhana melihat keberpihakan partai politik di situ ya, Cak ya. Iya. Nggak sekedar ono kader yang difabel gitu, tapi memang dipersiapkan nggak sekolah untuk aktivisnya, sekolah untuk kadernya, program-programnya dan seterusnya. Iya betul. Itu harus dipersiapkan dari mulai dasar gitu loh, sampai kemudian infrastruktur dan suprastrukturnya sudah ada di partai itu untuk mengusung hak disabilitas di situ. Iya. Itu. Oke. Nah ini semoga nggak membuat teman-teman yang sedang mencalonkan diri menjadi berpikir ulang ini ya. Ya, aku pikir bukan berpikir ulang, tetaplah mereka nyalon, karena nggak mungkin mereka dihapus toh. Mereka kemudian mundur nggak mungkin, ya harus tetap berjuang, tapi memanfaatkan sisa waktu yang ada ini untuk membangun komunikasi politik gitu. Betul, di tingkat basis, komunikasi politik di tingkat partainya gitu kan. Bagaimana kemudian mereka bisa dibantu oleh mesin politik partai misalnya untuk melakukan kampanye, tidak kemudian karena mencalonkan diri. Ya, yang penting ada disabilitasnya, tapi ini dibiarkan untuk melakukan kampanye sendiri kan gitu. Tanpa ada mesin politik yang bergerak gitu kan. Iya. Gitu. Lebih berat nih perjuangannya. Lebih berat Mas. Makanya aku nggak mau jadi caleg kan. Atau belum, Cak?
Kayaknya nggak mau saya. Selama partai politiknya masih ini ya, masih ableism gitu kan. Saya melihatnya masih ableism ya. Iya. Ya saya nggak akan mau gitu. Oke, ya. Nah, Nek, itu tadi kan ya, mereka yang memilih untuk mencalonkan diri. Nah, sekarang untuk teman-teman pemilih difabel, apa sebenarnya isu permasalahan tantangannya untuk teman-teman yang akan menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos ini, Cak? Ya, kalau di sisi itu hak untuk memilihnya ya, ini tadi ngomong hak dipilihnya, hak untuk memilihnya kita lihat aja apakah kemudian aksesibilitas dan akomodasi yang layak itu dipenuhi oleh penyelenggara pemilu, kan begitu. Dari tahun 2019 kemarin kan kita tahu ya, belajar dari pengalaman bagaimana kemudian TPS yang tidak akses buat teman-teman, kemudian pendampingnya bukan dari orang yang dipercaya tapi kemudian dari anggota KPPS, yang ini otomatis kerahasiaannya kan jadi dipertanyakan kan gitu. Dan ini juga harus disiapkan oleh teman-teman. Artinya ya ini mumpung masih 3 bulan, teman-teman harus giat untuk melakukan advokasi di daerah gitu. Organisasi penyandang disabilitas itu advokasi dong ke KPU-nya untuk beraudiensi, untuk menyiapkan agar pemilu ini semakin aksesibel. Pertama itu, kedua juga media-media informasinya juga harus didorong dong yang aksesibel, tidak hanya kemudian iklan-iklannya itu malah mendiskriminasi teman-teman disabilitas. Nah, ini yang ketiga juga bagaimana kawan-kawan juga bisa menekan Bawaslu untuk bekerja ekstra serius gitu loh terkait pelanggaran-pelanggaran pemilu, khususnya terkait hak politik disabilitas gitu. Itu karena belajar dari pengalaman 2019 ketika ada satu partai membuat satu tayangan iklan bahwa kok ada mobilisasi orang gila gitu kan untuk memilih gitu kan. Nah, kita waktu itu saya tergabung dengan teman-teman PJS dan KPSI, bersurat lah kan ke Bawaslu waktu itu. Tapi nggak ada tanggapan gitu loh dari Bawaslu bagaimana upaya untuk memproses ini pengaduan kita. Padahal jelas-jelas di YouTube kan ada bagaimana harusnya mereka diperingatkan begitu kan. Di TV mereka nggak berani, tapi di YouTube gitu. Karena ini era media sosial yang sangat cepat ya. Netizen bahkan sekarang udah mulai melihat media sosial daripada TV. Ini nggak ada tanggapan. Dari satu sisi itu kan berarti kan lemah penegakan hukumnya pemilu. Nah, ini yang harus diperkuat oleh teman-teman. Bagaimana teman-teman berani untuk fight, berani untuk melakukan advokasi di daerahnya masing-masing maupun di tingkat nasional, Mas. Nah, ajakan yang serius ini. Mari laporkan kalau ada bentuk-bentuk pelanggaran terkait dengan pelaksanaan pemilu maupun prinsip-prinsip yang terlanggar begitu ya. Laporkan. Komnas HAM sudah bentuk posko pengaduan ini. Jadi kita udah secara serius kemarin di rapat paripurna 2 hari yang lalu, hari Selasa ya. Hari Selasa kemarin tuh tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 14 ya. 14 kemarin, 14 November kita udah bersepakat untuk membuat posko pengaduan gitu karena kita melihat akan ada banyak dugaan pelanggaran hak politik bagi kelompok rentan, salah satunya disabilitas begitu. Termasuk bagaimana kemudian upaya Komnas HAM mendorong adanya bilik suara yang keliling ke rumah-rumah disabilitas berat yang tidak bisa menjangkau TPS misalnya, atau kemudian yang berada di panti kan gitu. Itu ini dilaksanakan nggak sama KPU. Kalau di panti oke lah, tapi yang teman-teman yang di rumah yang nggak bisa bergerak ini didatangi nggak ke rumahnya? Kalau didatangi terus bagaimana mekanismenya, kan ini yang harus diatur itu. Memastikan lubernya ya kan tetap rahasia, bebas gitu kan, langsung umum didatangi, tapi jangan-jangan dicoblos ke ya. Nah, itu dia. Itu yang menjadi peluang-peluang kemudian kecurangan di situ kan. Itu Mas, makanya kita kemarin kan berbicara ya ini Komnas HAM harus proaktif untuk membuat pengaduan itu gitu, sambil nanti kalau ada pengaduan di Komnas HAM ya kita akan menindaklanjuti dengan misalnya ketemu Bawaslu ini ada pengaduan kayak gini nih, lu gimana sih kerja lu kan gitu, apa yang akan kamu lakukan, tindakan apa kan gitu. Itu Mas. Lewat mana Cak kalau mau menyampaikan pengaduan? Lewat bisa ke 6 kanal aduan Komnas HAM itu tadi, atau misalnya lewat
WA pengaduan ya, itu di website ada semua sih sebenarnya, termasuk WA-nya itu. Jadi ke komnasham.co.id atau di pengaduan.komnasham.co.id. Pengaduan.komnasham.co.id. Atau bisa melalui email pengaduan@komnasham.co.id atau melalui Duham online itu kan bisa. Karena kita sudah ada tagline khusus terkait pemilu 2024. Jadi itu udah langsung masuk otomatis tagline itu ketika ada pengaduan. Nah, ini kayak kemarin teman-teman mengadu ya, gagal di Bawaslu, sekarang udah masuk ke pemantauan dan ini diproses oleh teman-teman pemantauan begitu. Itu. Nah, untuk memastikan ini semua itu kan Komnas HAM sudah membuat standar norma apa, Cak? Dan pengaturan. Nah, itu gimana tuh, Cak? Apa sebetulnya isi dari standar norma dan pengaturan itu, lalu bagaimana standar norma dan pengaturan ini diterapkan kira-kira? Nah, standar norma dan pengaturan itu kalau di konvensi internasional semacam general comment ya. Nah, kemudian bagaimana general comment ini atau standar norma dan pengaturan ini menjadi bahan pemerintah, kementerian dan lembaga itu membuat aturan-aturan yang sesuai dengan standar norma dan pengaturan ini, karena SNP yang dibuat itu tidak hanya terkait dari undang-undang kepemiluan, kemudian tapi terkait dengan undang-undang yang ada, termasuk konvensi-konvensi internasional baik ACCPR ya, konvensi hak sipil politik, kemudian konvensi hak ECOSOC gitu kan, itu dibuat oleh di Komnas HAM. Nah, termasuk isu-isu disabilitas di situ, isu-isu disabilitas, isu-isu masyarakat adat, dan kemudian juga perempuan itu juga ada, dan termasuk kelompok-kelompok rentan yang lainnya. Kalau kita menggolongkan ada sekitar 18 kelompok rentan yang masuk di dalam tahapan kepemiluan ini, termasuk bagaimana narapidana di lapas yang mempunyai hak memilih gitu kan, selama itu tidak dicabut hak memilih dan dipilihnya kan gitu oleh pengadilan kan itu. Nah, itu bagaimana kemudian mekanisme pemilunya begitu, Mas. Nah, standar norma dan pengaturan ini diperuntukkan bagi penyelenggara pemilu ya, Cak ya? Enggak juga sih sebenarnya. Jadi bisa dipakai oleh masyarakat sipil untuk melakukan advokasi. Jadi ini kayak panduan praktis gitu kan. Panduan praktis yang memang ini itu tadi untuk mengejawantahkan atau mempermudah bagaimana orang membaca dan menyikapi dan terkait dengan kepemiluan begitu. Ini kan standar norma dan pengaturan yang baru ya. Jadi yang nomor 13 dari Komnas HAM sudah punya 13 standar norma dan pengaturan ya, dan itu kalau dilihat dari standar norma pertama sampai yang terakhir ini, isu disabilitas sudah masuk di situ. Gitu. Jadi ini bisa digunakan juga untuk masyarakat sipil jika akan melakukan advokasi maupun juga pemantauan terkait dengan penyelenggaraan pemilu gitu ya. Salah satu di dalamnya adalah terkait dengan penyandang disabilitas atau difabel. Ada beberapa indikator yang bisa dilihat di situ, jadi itu yang jadi bahan untuk pemantauan gitu. Nah, ini terakhir barangkali, Cak, terkait dengan ya tadi kita sudah ngobrol soal hak politik, kemudian teman-teman yang akan mencalonkan di legislatif, termasuk kemudian apa yang harus disiapkan oleh teman-teman pemilih sendiri. Nah, kalau menurut Cak Wawa dari sisi organisasi masyarakat sipil, terutama barangkali organisasi difabel atau penyandang disabilitas ini menjelang pelaksanaan pemilu ini apa, Cak, yang harus disiapkan? Apakah bikin pertemuan dengan caleg-caleg? bisa jadi seperti itu. Tapi yang jelas jangan menjual nama organisasinya ya. Kalaupun mau bertemu caleg ya harus bikin semacam aliansi gitu kan antar organisasi, terus ketemu caleg A, caleg B yang memang dia
apa konsen terhadap isu-isu disabilitas. Jadi jangan kemudian bermain seorang diri ketemu caleg, berarti bisa jadi itu menjual suaranya gitu. Oh, saya punya suara begini loh, segini loh jumlahnya ini teman-teman disabilitas. Jadi kalau Bapak pakai saya sebagai apa tim sesnya, oh pasti berhasil lah kan itu kan gitu. Sehingga tapi dia tidak memperhatikan ada temennya yang nyalek, tapi dia malah datang ke caleg yang non disabilitas kan bisa jadi kayak gitu. Itu juga pas apa ada kemungkinan terjadi seperti itu karena lagi apa sih yang istilahnya kan ini basah ya, jual beli suara pada saat pemilu itu yang harus diwaspadai juga gitu loh. Artinya harus ada komitmen yang harus dibangun ya benar-benar untuk memperjuangkan hak disabilitas, bukan menjual dalam tanda kutip suaranya disabilitas hanya dengan segelintir duit misalnya. Kalau dihitung ternyata perharinya dapat Rp5 ya kayak gitu kan, selama 5 tahun Rp5 kali 5 tahunan itu. Jadi apa peran strategis organisasi difabel ini menjelang pemilu ini kira-kira? Peran strategisnya di internal sendiri ya melakukan pelatihan Mas, teman-teman melakukan penyadaran politik begitu kan. Politik, kemudian termasuk salah satunya bagaimana menolak politik uang gitu kan di kalangan teman-teman difabel sendiri. Kedua adalah melakukan advokasi ke penyelenggara pemilu untuk mengingatkan, jangan bosan-bosan mengingatkan ke mereka bahwa ada persoalan hak politik difabel yang harus dipenuhi, baik itu ngomong aksesibilitas fisik maupun non fisik, kemudian pendidikan politiknya, kemudian bagaimana respon cepatnya ketika ada pengaduan terkait pelanggaran pemilu disabilitas gitu kan. Yang ketiga adalah membuat posko-posko pengaduan Mas, begitu kan, terkait pelanggaran-pelanggaran itu yang harus disiapkan. Apa namanya ya untuk menuju pemilu yang inklusif itu ya memang mau nggak mau kita harus berkeringat ya, jangan hanya kontestasi 5 tahunan ini dipakai untuk cari duit habis itu selesai kan gitu, yang kaya yang jadi koordinatornya kan, sementara teman-temannya ya cuma dapat 100.000 dan dibagi 5 tahun ya tadi Rp5 kalau perharinya, berarti kan setelah itu selesai kan itu. Oke, baik Cak, matur nuwun. Nah teman-teman, ini saya kira perbincangan yang cukup menarik ya. Jadi apa namanya, satu sisi kita tidak bisa hanya berharap kepada penyelenggara pemilu, tetapi sebagai pemilih kita juga turut menentukan seberapa sukses pemilu 2024 dalam memastikan terpenuhinya hak politik bagi kelompok rentan, salah satu diantaranya adalah penyandang disabilitas atau difabel. Tapi di sisi lain juga masyarakat sipil yang lebih luas, organisasi difabel, masyarakat sipil yang lain, kita juga punya peran untuk 3 hal tadi yang saya catat dari Cak Wawa. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita. Terima kasih banyak Cak Wawa. Sama-sama Mas Yoni. Kita ketemu lagi di konten berikutnya dan salam inklusi. Salam inklusi.